di Jamrut Katulistiwa, tanah terjanji yang subur dan aman sentosa. Tapi di negeri yang sama, seorang ibu yang berbadan dua berjuang lewati hutan penuh ilalang hingga usai nyawa teregang. Berbekal tandu dan nurani, warga memapah Eva Yuliani sedari pagi hingga malam hari. Namun jarak 100 km tidak memiliki arti, karena kisah Yuliani berakhir tragedi. Ironi ini terjadi bukan pertama kali. Dikabarkan masalahnya adalah distribusi, baik itu fasilitas maupun dokter yang ahli. Tetapi mari juga cermati nasib tenaga kesehatan hari ini. Betapa payah berkiprah sebagai dokter di daerah. Mengabdi di tempat terpencil, dihargai dengan gaji kecil, hingga terkena malaria hidup semakin terkucil. Kemudian anggota dewan menawarkan omnibus, di mana menteri akan mengambil peran yang dapat diandalkan. Namun nyatanya, omnibus malah membuat heran tenaga kesehatan. Otoritas organisasi profesi kian diamputasi, mulai dari tanda registrasi hingga sertifikasi. Wacana yang mengemuka bukan lagi penyamarataan standar fasilitas kesehatan, melainkan investasi dan alih teknologi. Di lain sisi, dominasi peran ID bukan tanpa tanda tanya. Isu senioritas hingga komersialisasi bukan lagi rahasia. Temuan Terawan contohnya, alih-alih ditelusuri secara akademik malah berujung polemik. Jadi jangan lagi bertanya atau pura-pura curiga jika baik pasien dan dokter Indonesia beralih ke luar negeri. Babak 5 Epistola. Bunehaba Sobat Forum, terima kasih sudah kembali di Epistola dan kali ini kita akan membahas tentang Omnibus Kesehatan yang kembali ramai diperbincangkan. Telah hadir bersama kita semua Dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan. Selamat datang Dokter, terima kasih. Salam sehat Dr. Nadia dan Dr. Hermawan dari IAKMI. Singkatan apa dok? Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oke, merupakan bagian dari organisasi profesi ya. Betul, salah satu organisasi profesi gabungan para pemerhati kesehatan, ada dokter, perawat, bidan, semua bisa selama berorientasi terhadap layanan kesehatan masyarakat. Oke, nah berbicara tentang omnibus kesehatan nih dokter. Awal mulanya kan dicanangkan untuk merapikan, bersih-bersih, rapi-rapi regulasi di sektor kesehatan. Dan juga concern yang utama, Pak Presiden menyampaikan betapa banyak devisa yang hilang, ya, potensi devisa yang hilang dari adanya fenomena masyarakat berbondong-bondong lari ke luar negeri untuk berobat. Nah, kalau menurut mungkin kita ke Pak Hermawan dulu, kalau menurut Dokter Hermawan, seperti apa sih sebenarnya secara makro kita melihat sistem kesehatan di Indonesia dewasa ini? Ya, sistem kesehatan Indonesia itu sebenarnya diatur tidak oleh undang-undang, sistem ya. Sistem kesehatan kita tuh yang ngatur oleh peraturan presiden. Tetapi banyak undang-undang yang sudah mengatur urusan di bidang kesehatan. Ada undang-undang yang berkaitan kesehatan itu sendiri ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Rumah sakit saja punya undang-undang sendiri. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang paling tua itu Undang-Undang tentang wabah, Nomor 4 Tahun 1984. Jadi ada lagi Undang-Undang tentang SDSN, Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang tentang BPJS, dan ada praktek kedokteran, kebidanan, keperawatan, tenaga kesehatan, banyak sekali. Maka kita bisa menyebutnya selama ini kita tuh fragmented regulation policy kita. Maka itu perlu ada satu rangkaian menyatukan dan menyinergikan antar undang-undang. Maka itu secara filosofis sebenarnya patut ada revisi dan juga rekonsiliasi peraturan ini di lingkungan atau di bidang kesehatan. Nah, tinggal bagaimana
transformasi kesehatan ini memang sejalan dengan misi besar kita bersama, tapi juga memperhatikan hak warga dan hak profesi untuk kualitas pelayanan kesehatan Indonesia. Dokter Nadia, isu yang berkembang saat ini adalah dinyatakan bahwa Omnibus Kesehatan cenderung akan mensentralisasi ya manajerial sektor kesehatan, dan banyak yang marah-marah ya, angkat suara, angkat bicara. Nah, kalau menurut dokter gimana? Memang sudah momennya kah Omnibus Law, atau jangan-jangan kita revisi saja undang-undangnya, tidak harus secara komprehensif menyeluruh semua? Kalau menurut dokter bagaimana? Ya, jadi Mbak Ola, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan ya, bahwa memang tadi fragmentasi aturan-aturan terkait kesehatan lah. Tadi ada undang-undang kesehatan, tapi ada undang-undang rumah sakit. Ini kan sama nih levelnya, undang-undang kan. Jadi kalau ada satu aturan yang tidak sinkron, yang mana nih yang mengatur, mana yang diatur gitu. Karena kan sebenarnya paling tinggi kalau kita lihat secara peraturan perundangan, itu adalah undang-undang. Jadi nggak boleh dong harusnya dalam satu kita mengatur itu ada undang-undang kesehatan, ada juga undang-undang rumah sakit, nanti juga ada undang-undang praktek kedokteran, ada undang-undang kebidanan, ada undang-undang terkait perawat. Nah ini kan, nah oleh karena itu memang Omnibus ini kita memang mencoba merapikan. Tentunya hal-hal yang overlapping bisa kita satukan. Tapi justru kita harus lihat juga bahwa ternyata setelah kita lihat ada hal-hal yang nggak diatur di seluruh undang-undang yang ada. Nah ini yang harus tentu kita lakukan pengaturan. Bahkan ada undang-undang tentang obat tahun 1949 yang masih berlaku. Itu pasti udah nggak update ya Pak Hermawan kalau kita lihat. Jadi itulah kepentingan daripada mengapa kemudian sebenarnya ya, awalnya sih kalau kita lihat ini kan inisiatif DPR ya. Kalau kita tahu memasukkan sebuah undang-undang ke dalam agenda DPR itu nggak mudah ya. Nah, tapi di tahun 2022 diputuskan sendiri oleh DPR untuk kemudian melakukan revisi terkait undang-undang kesehatan ini. Nah, memang kenapa terjadi dinamika yang luar biasa? Mungkin kalau saya berpikir ya, ini mungkin ada trauma daripada undang-undang Cipta Kerja ya, sehingga kemudian imbasnya menjadi Omnibus Kesehatan nih ikut-ikutan. Mungkin dokter mau cerita dikit sejauh ini ya, sebenarnya peran masyarakat juga sudah dilibatkankah dengan adanya narasi Omnibus Kesehatan ini? Perjuangannya seperti apa dok sampai dengan saat ini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, pertama proses dari pembuatan RUU ini kan dimulai di Balik ya, Badan Legislatif DPR, merupakan salah satu badan yang ada DPR. Jadi memang ini jelas inisiatif DPR. Dibuatlah naskah akademik, tapi kemudian berkembang. Oh, naskah akademinya kok mirip sekali sama Kementerian Kesehatan. Kalau menurut saya itu nggak suatu hal yang tidak perlu didiskusikan atau dipertanyakan ya, karena memang kita bicara undang-undang kesehatan, mau bicara kita membuat undang-undang kesehatan. Pasti isinya kan adalah kebijakan, strategi, situasi, dan latar belakang yang terkait kesehatan. Dan kalau itu kebetulan mirip dengan transformasi kesehatan yang sekarang menjadi suatu kebijakan kita, itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Artinya kita memang searah ke arah sana ya, artinya semua dalam hal ini juga DPR. Nah, dari situ sebenarnya Balik itu sudah berapa kali juga mengundang stakeholder, jadi naskah akademik, kemudian disusun menjadi suatu RUU. Itu sudah dilakukan beberapa pertemuan yang diinisiator oleh Balik, termasuk juga dari sektor pemerintah. Jadi mereka itu mengadakan konsultasi pemerintah juga, komunitas juga, organisasi profesi juga. Terkait dengan RUU versi Kemenkes tadi nih, saya ke Dokter Hermawan sebentar. Ini menarik nih Dokter Hermawan, karena kemudian kalau kita harus utamakan memang resistensinya adalah dua, penolakan terhadap bagaimana desentralisasi sistem manajemen kesehatan, dan yang kedua organisasi profesi. Nah, opini yang berkembang juga menyatakan adanya ketakutan ya akan ada kebiri otoritas organisasi profesi. Kalau menurut Dokter Hermawan ketika membaca Omnibus Kesehatan ini benar atau sekedar rumor? Ya memang kita harus diskursus ya. Diskursus ini atau kita perbincangkan sesuatu yang menyangkut organisasi profesi. Di berbagai negara memang selalu ada organisasi profesi. Dan biasanya di bidang kesehatan tuh juga beragam ya. Kurang lebih ada 16 profesi utama di bidang kesehatan. Nah, jadi bayangkan 16 profesi ini juga memiliki organisasi profesi masing-masing. Nah, untuk adanya diskursus ini, tidak semua organisasi profesi itu tampil di permukaan. Tetapi ada beberapa profesi tadi yang memang sudah diikat oleh undang-undang. Misalnya ada undang-undang praktek keperawatan, praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan.
Undang-undang praktek kedokteran di dalam undang-undang inilah yang langsung menyebut peran profesi. Jadi dikatakan di dalam definisi awal bahwa dokter itu memiliki organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dan dokter gigi memiliki organisasi profesi Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia. Nah, ini yang paling langsung. Makanya itu ada pro dan kontra tentu saja. Tetapi bahwa undang-undang sebelumnya itu mengatur dan memastikan peran profesi itu iya. Nah, maka karena undang-undang sebelumnya mengatur, dengan adanya rancangan baru ini dikhawatirkan peran yang begitu diakui sebelumnya itu tidak diakomodir di dalam undang-undang ini. Makanya muncul semacam resistensi diskursus. Tetapi secara prinsip kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan dan mengatakan bahwa organisasi profesi itu penting untuk pembinaan, penjagaan mutu dan etika profesi. Tetapi bahwa nanti ada peraturan turunan bagaimana tata kelola profesi dikaitkan dengan peran dalam pelayanan kesehatan masyarakat itu, ini juga harus diatur secara rigid nanti di dalam undang-undang atau peraturan turunan dari undang-undang. Tetapi di dalam RUU Omnibus Law ini memang tidak disebut secara khusus. Ini yang menjadi masukan perbincangan agar tetap disebut, perannya ada, tetapi secara rigid bisa diatur dalam peraturan turunannya nanti. Apakah ini nanti akan menuju kepada organisasi profesi yang sifatnya tunggal atau bahkan mendominasi? Kecenderungannya seperti apa yang diperjuangkan IAPMI? Balik ke Kemenkes, pengakuan organisasi profesi itu adalah Kementerian Kesehatan. Tetapi bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan dan hak untuk berserikat berkumpul diatur oleh konstitusi. Dan melalui nanti Kementerian Hukum dan HAM, semua orang bisa berserikat. Gimana dokter Nadia? Tinggal pengakuannya oleh Kementerian Kesehatan. Monggo dokter. Jadi kembali lagi ya, bahwa ini RUU Kesehatan. Jadi RUU Kesehatan pasti akan general. Makanya kita tidak menyebutkan secara spesifik satu wadah organisasi. Tapi kita menyebutkan bahwa pemerintah akan bermitra dengan organisasi profesi. Nah, kembali lagi, nanti kan kita akan bicara bahwa undang-undang ini bukan satu-satunya aturan, kan akan ada turunan, ada peraturan pemerintah, ada Permenkes, kemudian juga mungkin ada Permendagri nanti ya kan, yang nanti akan mengatur secara lebih rinci, lebih teknis. Nah, mengenai apakah akan satu atau dua, sebenarnya kan ini pemerintah tentunya memberi kebebasan kepada masyarakat kan, bahwa kalau kemudian kita menuliskan undang-undang itu satu nama organisasi profesi, berarti tidak ada pilihan untuk masyarakat untuk kemudian membuat suatu organisasi profesi yang mungkin sesuai kebutuhannya ya. Nah, inilah sebenarnya yang kita tentunya berikan, bahwa kita tidak ada dari pemerintah, tentunya silakan. Kalau memang ada kebutuhan dari masyarakat untuk membuat organisasi profesi, silakan. Karena sebenarnya kan kalau tadi disampaikan Pak Hermawan ada 16 organisasi profesi ya Pak Hermawan ya. Jadi bisa juga nanti akan jadi 20 atau 30 ya, seperti itu ya. Tidak masalah. Sama mungkin kalau kita bicara sekarang kayak partai politik ya Pak. Nanti kan partai politik itu akan dengan yang eksis, tetap akan eksis dan makin kuat, makin baik, dan juga bisa akan hal yang sama dengan apakah ini salah satu bentuk ya respon Kemenkes ya terhadap organisasi profesi ini yang kita tahu memang sudah lama ya turut ambil bagian khususnya terkait dengan isu penerbitan SIP dan STR. Nah, apakah ini sebagai bentuk respon dari hal tersebut, dan khusus untuk SIP dan STR, sebenarnya seperti apa sih dinamika yang terjadi atau yang diatur dalam Omnibus Kesehatan ini? Apakah benar peran ID benar-benar dikebiri ya, khusus terkait dengan surat izin praktik yang ada di dalam Omnibus Kesehatan ini? Ya, jadi mungkin kalau kita mau bicara lebih tegas bahwa peran yang tadinya hanya ada pada satu institusi, sekarang akan dibuka lebih dari satu institusi. Itu toh baik kan? Bukan suatu hal yang buruk kan artinya gitu ya kan? Nah, jadi dalam STR SIP memang yang dilakukan oleh teman-teman organisasi profesi itu adalah memberikan rekomendasi, ya kan? Nah, memberikan rekomendasi perpanjangan setiap 5 tahun sekali untuk STR dan SIP. Nah, sekarang sebenarnya fungsi rekomendasi itu bukannya hilang, tetap akan ada. Hanya mekanismenya kita akan potong birokrasinya. Kenapa? Karena kita juga mendengarkan banyak masukan ya, bahwa untuk ngurus STR SP sudah 3 bulan, 6 bulan, bahkan kadang-kadang belum selesai seperti itu ya.
pengeluaran daripada surat STR dan SIP sendiri memang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada mekanisme di mana peran daripada organisasi profesi dan Dinas Kesehatan. Nah, kita sekarang akan coba membuat lebih transparan, memotong birokrasi, dan tentunya akan lebih memudahkan ya untuk para dokter untuk melakukan praktek dan sebagainya. Karena prinsipnya apa? Kita ingin bahwa masyarakat itu terlayani. Nah, kita mencoba tadi ya mengurangi di mana sih bottleneck daripada birokrasi yang menyebabkan STR SIP ini tidak berjalan sesuai dengan kita harapkan. Salah satu masalah dari sistem kesehatan Indonesia adalah terkait dengan defisit dokter spesialis. Kalau Dokter Hermawan memandang terkait mekanisme penerbitan yang berubah wajah ini, SIP dan STR ini kira-kira akan menjadi kunci tidak ya dalam upaya penyelesaian defisit dokter spesialis ini? Saya berkomentar dari sudut pandang kesehatan masyarakat ya. Pemenuhan jumlah dokter dan dokter spesialis itu nggak ada kaitan langsung dengan persoalan izin STR dan seterusnya. Tetapi lebih kepada equity and equality. Jadi bagaimana pemerataan dan juga keberadaan produksi dari para dokter ini dari lingkup institusi, yaitu institusi pendidikan kan, perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau program studi kedokteran. Dan yang terkhusus misalnya begini, memang ada wacana, ada yang disebut dengan Hospital Based Educational Program untuk spesialis kan. Nah ini yang memang sedang diperbincangkan di RUU. Tetapi kalau hemat kami ya, kita bisa berbeda dalam pandangan. Kalau kami melihat tidak tepat ketika ingin mengejar jumlah dokter spesialis ini dengan menggunakan basis rumah sakit sebagai institusi pendidikan untuk dokter spesialis. Yang ada itu tetap pada college-nya atau kampus yang memang sudah terstandar dan ketat kan sebenarnya. Tapi kalau kita ingin mengejar gini, kalau misalnya ingin menciptakan gap yang minim antar daerah kebutuhannya, itu ada task shifting namanya. Jadi tugas yang disetarakan melalui pendidikan dan melalui pelatihan dan sertifikasi khusus. Misalnya ada dokter spesialis di daerah-daerah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua itu makin susah tuh. Ke timur tuh keberadaan dokter spesialis susah. Tetapi kalau kita menggunakan sistem yang ada saat ini, sampai 25 tahun ke depan kita nggak akan bisa ngejar. Karena juga pertumbuhan penduduk juga naik juga gitu. Artinya rasio ideal kita tuh nggak akan ngejar. Yang bisa kita kejar adalah dengan task shifting. Dokter umum misalnya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang disetarakan dengan dokter spesialis. Ini yang bisa kita kejar. Tapi kemudian ketakutannya dok, kalau seperti ini sama saja dengan mempermudah, walaupun sekali lagi mungkin membuka keran ya dengan dengan memberikan kesempatan luas ya untuk dokter-dokter lebih dipermudah, lebih transparan. Bagaimana dengan jaminan kualitasnya? Itu yang dikhawatirkan. Apakah ada kualifikasi khusus yang juga sudah diantisipasi? Mungkin nanti tidak di Omnibus Kesehatan, tetapi mungkin di peraturan menterinya. Silahkan, Dokter Nadia. Iya, jadi kembali lagi ya, kita benchmark kita lakukan ya. Kita membuat konsep misalnya hospital base ya, sebenarnya kita menyebutnya itu college base ya, sama seperti di luar. Itu Indonesia ini satu-satunya negara nih yang belum punya sistem pendidikan, sebenarnya bukan jadi kayak penambahan kompetensi seorang dokter dalam melakukan tindakan yang tidak menggunakan basis pendidikan. Jadi kan kita tahu untuk meningkatkan kompetensi seorang dokter dalam memberikan pelayanan, ini ada dua. Dia menempuh memang pendidikan, itu yang kita sebut sebagai university based, atau dia tadi berdasarkan college based. Jadi dia melakukan peningkatan kompetensi, tapi dasarnya itu bekerja di rumah sakit. Jadi karena nanti dia misalnya sekian banyak tindakan, maka dia sudah bisa dianggap qualified. Nah, ini sama-sama ada kurikulumnya. Kalau ini kurikulumnya mungkin sudah established ya, Hermawan sudah lama ya. Tapi yang college based kita juga benchmark. Misalnya salah satunya misalnya kita melihat ke Inggris ya, bahkan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura sudah menerapkan dua hal ini. Karena tujuannya tadi ya, seperti Pak Hermawan sampaikan, mengejar supaya kecukupan dokter spesialis itu terpenuhi. Karena kalau enggak mungkin 8 tahun, 10 tahun lagi baru. Jadi nanti akan ada dua sistem, academic base dan juga college base. Betul. Walaupun yang akademik mungkin masih butuh tataran diskusi lebih lanjut ya, Bu Dokter dan Pak Dokter. Terkait dengan hal kembali lagi nanti kita akan lebih lanjut untuk berbicara tentang academic health system di poin berikutnya. Tetapi saya ingin kembali sedikit
terkait dengan SIP dan STR ini tadi. Karena sempat diselipkan juga kami mencermati di dalam RUU dengan adanya izin praktek dokter dibuka, di situ disebutkan juga ada kemungkinan Kementerian Kesehatan juga boleh ya memberikan izin kepada dokter asing. Nah, ini yang juga sempat ramai menjadi polemik nih dokter. Kira-kira gimana dokter? Apa pertimbangannya sampai pada momen ini ya dipertimbangkan bahwa sudah saatnya mungkin dokter asing untuk bisa masuk ke dalam pasar atau market Indonesia? Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang Kesehatan 436 itu sudah mengatur juga tentang bagaimana pemanfaatan tenaga kesehatan yang WNA. Nah, kita nih punya 3 nih, Mbak Ola ya. WNA yang memang lulus dari luar ingin bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah WNI yang bersekolah di luar dan dia ingin balik ke Indonesia. Dan ketiga, ini WNA yang sekolah di Indonesia dan dia ingin berpraktek di Indonesia. Nah, ketiga-tiganya ini secara detail belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 kemarin, Undang-Undang tentang Kesehatan ya. Nah, ini yang kemudian kita coba lebih rinci, kita lebih tegaskan. Kenapa? Karena tadi ya sebenarnya kita ingin bahwa kecukupan kita kan terpenuhi ya, seperti itu, kecukupan tenaga kesehatan spesialis seperti Mbak Ola sampaikan tadi. Nah, nanti itu akan ada dan juga sudah kita atur di dalam usulan daftar inventaris masalah yang kita berikan kepada DPR, itu juga sudah ada pengaturannya bahwa tetap saja seorang yang misalnya lulusan luar negeri, mau itu WNA maupun dia WNI ya, ingin berpraktek di Indonesia, nanti tetap akan ada syarat-syarat untuk bisa berpraktek, termasuk misalnya dia harus menempuh ujian kompetensi, ada nggak institusi yang memang membutuhkan, kemudian ada ahli teknologi ya, dan juga skill dalam hal ini. Dan kemudian kalau untuk WNA, nakes WNA, itu dia harus berpraktek di rumah sakit. Jadi dia tidak bisa tuh praktek mandiri. Nah, itu yang kita atur secara lebih detail. Dan tetap bahwa kita mengutamakan WNI kita ya untuk kemudian artinya lulusan tenaga kesehatan kita untuk bisa berdaya di rumahnya sendiri seperti itu. Jadi itu sebenarnya mungkin ketakutan-ketakutan saja yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan karena sudah ada juga ketika kita membaca Omnibus Kesehatan detail ya dokter, tidak semudah itu ya untuk dokter asing bisa berpraktik di Indonesia, apalagi penyakit Indonesia nih aneh-aneh ya dok, masuk angin, abis itu apalagi yang justru butuh memang pengalaman langsung ya dokter untuk bisa berpraktik di Indonesia. Nah, satu juga yang menjadi kekhawatiran, saya mau ke Dokter Herman, adalah terkait dengan penugasan khusus. Nah, frase penugasan khusus ini disebut berkali-kali di Omnibus Kesehatan ya. Kami mencermati diantaranya ada di pasal 217 ya terkait dengan BPJS, pasal 13 ayat 2 huruf A ya. Dok, takut nggak sih dok? Apakah ini rentan direpresentasikan tanpa batasan yang jelas ya oleh lembaga ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya atau otoritas terkait, untuk akhirnya bisa menempatkan tenaga kesehatan di mana saja dengan penugasan khusus? Dan juga nanti BPJS kita akan bicara. Iya, kalau dikaitkan dengan itu ya, jadi namanya juga penugasan khusus. Kalau penugasan khusus itu berarti kan ada sesuatu yang dianggap spesifik kompetensi ya, artinya kompetensi yang paling khusus dan susah sekali. Prinsip kita ini adalah memenuhi hak konstitusi warga negara. Saya kutip dulu ya, Bola ya. Jadi pada pasal 28 poin H ayat 1 UUD 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi kalau 1 atau 10 orang di Papua, jaraknya dengan vaskes jauh dan tenaga kesehatan susah, dengan misalnya jutaan orang di Pulau Jawa, sebenarnya haknya sama. Tetapi sekarang kita lihat coba dari sisi pemerintah dan penjaminan hak. Kalau tidak ada penugasan khusus, siapa yang akan melayani orang-orang yang jauh, minim secara jumlah, tetapi mereka punya hak atas konstitusi. Nah, maka bahasa penugasan khusus atas state obligation, ini tanggung jawab negara, itu menjadi perlu ada frasa penugasan khusus. Karena memang kita itu memiliki affirmative policy, kebijakan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan karakteristiknya. Tapi memang betul, kita berharap di dalam undang-undang ini konsisten. Kalau terkait dengan SDM ada penugasan khusus, kalau secara anggaran juga perlu ada kebijakan khusus. Nah, ini juga yang membedakan kami dengan pemerintah itu pada sisi itu juga. Jadi ada keterkaitannya. Jadi
Perlu ada konsistensi dalam upaya menjamin hak ini, ada pada upaya sumber daya manusia, tapi juga ada pada sumber daya penganggaran dan juga lainnya. Oke, ini perlu menarik konsistensi. ya, karena benar-benar counter apa tadi sparring partner ya, ada di satu meja yang bersama. Saya lanjut aja ke Dokter Nadia ya. Apakah kita mau seperti negara Uruguay ini, Dok? Wah, kita tahu Uruguay sangat baik ya dari sektor kesehatan, tetapi masalah pembiayaan kesehatan carut marut. Nah, gimana nih dokter menanggapi concern terkait dengan hal ini? Ya, jelas. Jangan sampai penugasan khusus tapi dibayarnya, waduh, martir nanti. Ya, Monggo, dokter. di dalam RUU Kesehatan, sebenarnya bahkan di Undang-Undang Kesehatan kita yang lama pun yang 36 itu memang kita sudah sampaikan bahwa pembiayaan kesehatan itu bisa bersumber pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lain yang memang sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kita tahu ya bahwa memang tadi Pak Hermawan sampaikan jelas kalau yang di ujung-ujung pelosok itu ya pasti tugas pemerintah ya untuk kemudian memberikan pelayanan kesehatan. Tapi tugas pemerintah juga nih untuk kemudian membuat suatu iklim investasi kesehatan yang memungkinkan untuk masyarakat mendapatkan akses tersebut. Nah, kenapa kemudian tadi disampaikan Mbak Ola ya ada 160 triliun yang terbang ke luar negeri ya. Nah, itu kan berarti WNI kita mencari pengobatan ke luar negeri. Nah, ini kan harus menjadi tanda tanya kita. Masalahnya apa seperti itu? Nah, padahal kalau dari sisi kompetensi dokter, kemampuan dokter, peralatan ini sama, tapi kenapa masih ada 160 triliun devisa yang keluar? Nah, inilah yang tentunya kita akan atasi. Jadi kalau kita bicara mengenai pembiayaan, tentunya kita akan memobilisasi berbagai sumber. Kita tahu bahwa saat single pembiayaan pemerintah itu pasti tidak bisa ya untuk kemudian seluruh pembiayaan kesehatan. Salah satu sumber yang juga kami cermati dalam Omnibus Kesehatan ini yang juga dibuka kerannya adalah terhadap investasi asing ya dok ya. Nah, kira-kira gimana dokter mungkin bisa memberikan statement bagaimana sesungguhnya sikap pemerintah terhadap investasi di sektor kesehatan? Apakah dengan demikian ya dibuka saja kerannya, siapa saja boleh masuk, atau ada kriteria dan pagu khusus dalam hal apa mengandalkan investasi asing, dalam hal apa itu harus APBN? Ya, kembali lagi ya bahwa di dalam RUU yang ada kita tidak mengatur secara detail mengenai bagaimana investasi asing ya, tapi kemudian kita tahu ada berbagai kebijakan lain seperti kawasan ekonomi khusus ya, di mana memang sebenarnya itu atraktif untuk orang bisa datang ke Indonesia dan orang Indonesia juga tidak keluar. Nah, itu kan di sektor kesehatan harus juga mendukung untuk upaya kebijakan tersebut kan supaya jadi tadi dua tujuan tadi tercapai ya. Nah, tapi di sisi lain ya kalau kita bicara mengenai investasi asing di transformasi kesehatan ketiga di ketahanan kesehatan itu kan kita sudah menyatakan bahwa sebagai sebuah negara kita nggak boleh bisa mengandalkan produk-produk luar negeri ya. Jadi pun kalau ada investasi asing harusnya tetap menggunakan produk dalam negeri karena kita tahu bahwa menjadi penting misalnya beberapa jenis obat yang harus memang produksi kita, alat kesehatan dan vaksin dan sebagainya. Jadi itu yang kita tentunya kita fasilitasi dalam hal ini. Dan terkait investasi asing juga kan sudah ada ya kebijakan atau regulasi lain terkait bagaimana investasi ini dan kita pasti akan ke arah sana tentunya seperti itu. Oke, baik. Kita kembali ke AHS yang tadi sudah sempat disinggung, Academic Health System, di mana diharapkan praktik atau peran dosen dokter-dokter spesialis ini juga bisa disokong dengan kehadiran universitas. Di dalam RUU ini kami juga mencermati ada kata-kata rumah sakit pendidikan. Nah, kalau dari organisasi profesi harapannya seperti apa mencitrakan AHS ini nanti ke depannya? Oke, saya bicara dulu rumah sakit pendidikan ya. Rumah sakit pendidikan itu ada 3 tipe. Ada rumah sakit pendidikan utama, ada rumah sakit pendidikan afiliasi, ada rumah sakit pendidikan satelit namanya. Jadi rumah sakit pendidikan utama ini adalah rumah sakit yang memang dimiliki dan dioperasionalkan oleh pendidikan tinggi. Misalnya UI itu punya rumah sakit pendidikan, Universitas Indonesia. Jangan salah sangka, RSCM itu bukan rumah sakit UI. RSCM itu RSUP milik Bu Nadia nih, milik Kemenkes. Ya. Artinya RSCM selama ini menjadi rumah sakit pendidikan dalam tanda kutip afiliasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi bahwa di situ berkumpul para guru besar, doktor, peneliti, ahli, memang iya, karena status mereka PNS Kementerian
kesehatan, tetapi juga di sisi lain ada juga yang berstatus PNS di Kementerian Pendidikan karena sebagai guru besar kan di universitas. Jadi disitulah yang menjadi selama ini kadang RSCM itu selalu garis miring FKUI gitu. Itu contoh. Tapi jangan salah, RSCM tidak dimiliki oleh UI. Nah, bedakan dengan rumah sakit UI sendiri di Depok. Nah, sekarang kecenderungan perguruan tinggi itu memiliki fakultas kedokteran hingga spesialis, itu memiliki rumah sakit pendidikan. Nah, sekarang kita balik. Kenapa pendidikan dokter dan spesialistik itu penting berdasarkan basis universitas? Ada dua yang tidak akan pernah terganti oleh robot. Robot ya, kita menyebut robot ya. Nah, ada dua yang tidak pernah terganti oleh robot. Pertama integrity, yang kedua attitude. Antara integrity dan attitude ini institutional academic base nih, gitu ya. Ini academic value. Kalau kita bicara tadi apakah yang disebut dengan college base atau hospital base, daily activities pelayanan kesehatan itu cenderung menciptakan manusia seperti robot. Jadi aspek yang namanya empati, responsiveness, reliability, segala macam itu menjadi samar ketika kita ingin menjaga mutu pelayanan kesehatan. Seorang dokter yang lahir dari pendidikan tinggi diajarkan bagaimana respect each other, bagaimana prompt attention atau pelayanan dini, bagaimana keramah tamahan, komunikasi yang baik. Kita harus ingat itu. Tempo hari ada fenomena Ida Dayak. Luar biasa kan? Nah, banyak peminatnya ya, Dok. Kita melihat sisi baik dan positifnya itu karena dia komunikatif, menggunakan spesifik lokal culture yang itu dihormati, dihargai masyarakat. Tapi kan pada akhirnya juga sisi-sisi klinis medikal kan menjadi samar juga kan. Nah, ini sebab pendidikan yang berbasis institusi pendidikan itu menjadi sangat penting. Tidak akan mungkin digantikan oleh robot. Dan menjadi concern adalah kita harus pahami bahwa dalam sistem pendidikan ada tridharma. Penelitian, kemudian bagaimana mengimbangkannya dengan kemudian harus juga melayani pasien ya secara profesional. Dari dokter kira-kira menggambarkan AHS yang ideal ini untuk bisa nanti melahirkan bukan hanya praktisi di bidang kedokteran tetapi juga ilmuwan ya tadi harapannya seperti apa, Dok? Membalancing tuntutan tridharma dengan tuntutan profesional. Wah, berat sekali itu. Jadi kalau kita bicara mengenai AHS ini kan sebenarnya konsep yang tadi disampaikan university based, bagaimana akademik dengan health itu menjadi satu karena banyak tadi ya institusi universitas. Kalau kita lihat memang yang universitas-universitas yang tua lah itu punya, tapi kalau di luar Jawa mungkin yang punya contohnya saja misalnya Universitas Lambung Mangkurat, dia nggak punya itu rumah sakit milik dia adanya rumah sakit pemerintah yang bukan rumah sakit pendidikan ya dalam hal ini ya. Nah, jadi artinya itu rumah sakit pelayanan yang kemudian pasiennya itu menjadi pasien untuk pendidikan. Kan beda nih, ya kan seperti itu ya. Akan berbeda dengan rumah sakit pendidikan. Kalau kita datang ke rumah sakit pendidikan, kita sudah tahu, oh saya memang diperlakukan untuk mendidik calon-calon dokter umum atau dokter spesialis. Tapi kalau dia datang ke rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan, dia ekspektasinya dia bukan sebagai yang akan diperiksa untuk calon-calon dokter umum atau dokter spesialis ya seperti itu. Nah, jadi ada konsep seperti itu. Jadi AHS itu adalah konsep dari university based dan terus sekali saya setuju sekali AHS itu juga menggabungkan tadi tridharma perguruan tinggi. Nah, berbeda dengan college based. College based itu memang orientasinya adalah pelayanan, bagaimana kompetensinya ditingkatkan. Jadi nanti kurikulumnya nggak sebanyak kurikulum rumah sakit university base, pasti dia hanya kompetensi-kompetensi tertentu yang akan dan kalau kita melihat ke luar negeri ya ke benchmark kita, kalau yang college base itu nggak ada ijazahnya ya Pak, hanya tanda kelulusan dari rumah sakit yang menyelenggarakan. Mungkin itu yang saya nyambung. Kalau dianggap nanti di matchingkan ya, yang saya sebut dengan task shifting itu seperti itu sebenarnya. Jadi dokter-dokter yang jauh ada di pelosok-pelosok tapi mereka tidak bisa akses perguruan tinggi. Ini harus keberpihakan pemerintah tarik, dilatih, diikuti pendidikan di rumah sakit yang mapan sehingga mendapatkan keterampilan kompetensi layanan tadi. Ya. Tapi maksud saya ini tidak bisa disetarakan dengan dokter spesialis yang memang dari university karena ada value yang berbeda. Tetapi bahwa untuk kebutuhan layanan yang kita sebut task shifting yang menjadi jebakan ini kan istilah sama-sama bergelar misalnya dokter spesialis anak satu lulusan Universitas Indonesia misal ya
satu lulusan rumah sakit X. Nah, gelar ini memiliki konsekuensi kompetensi. Kompetensi itu akan di breakdown tuh kurikulum apa yang didapat, apa yang menyangkut sains, apa yang menyangkut skill dan seterusnya kan. Nah, ini yang saya sebut tidak bisa disamakan gelar dan license-nya, tetapi ada kompetensi layanan yang disamakan sehingga inilah yang bisa mengejar pemerataan tadi. Sehingga rasio antara penduduk dengan kebutuhan layanan di suatu wilayah bisa tercukupi. Itu Kita move sebenarnya. on ke SJSN dan BPJS sedikit ya. Ini luas sekali perbincangan kita ya. Nanti akan ada segmen-segmennya karena nanti akan dicuplik-cuplik ya Pak. Sedikit saja sebenarnya terkait dengan SJSN dan BPJS, ada narasi yang berkembang bahwa BPJS tidak lagi akan menjadi strategic purchaser, tapi hanya sebagai administrasinya Kemenkes saja. Nah, gimana Dokter Nadia yang mengklarifikasi pernyataan ini dengan kita meninjau lagi kepada Omnibus Kesehatan yang sudah digodok selama ini oleh Kemenkes juga. Ya, jadi yang pertama bahwa kalau kita berbicara BPJS ini kan ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentunya kalau kita bicara Undang-Undang Kesehatan yang kita atur adalah BPJS Kesehatan sih sebenarnya ya. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan sebagai unit teknis ini betul-betul bisa, ya kalau istilahnya Pak Menkes itu to govern ya, bagaimana kita melakukan fungsi kita ya, seperti apa ya. Nah, oleh karena itu salah satu usulan kita tuh adalah kita membuat suatu komite KKSE namanya, Komite Sektor Kesehatan ya, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan, KKSK maaf. Itu diharapkan stakeholder ada di sana, kemudian untuk memberikan masukan. Kalau saat ini kan seringkali misalnya BPJS memutuskan kontrak dengan suatu vaskes, itu Kementerian Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Karena seperti kontrak dua belah pihak gitu. Padahal kan kita tujuannya itu memberikan akses layanan. Gimana caranya masyarakat di situ akhirnya yang punya kartu BPJS nggak bisa akses layanan karena diputus kontraknya oleh BPJS dengan alasan A, B, C, D, E, F, G gitu ya kan. Dengan dalih integrasi nih ya Dok berarti. Nah, betul. Nah, yang lain juga misalnya kita katakan sekarang pasien jantung itu harus dibiayai BPJS. Bisa diklaim ya, maksudnya tindakan kepada BPJS untuk peserta BPJS. Tapi ternyata yang terjadi sekarang banyak juga nih tindakan-tindakan, misalnya rumah sakit sudah kita penuhi sarana prasarananya, dokternya kita sudah datangkan, tapi ternyata masih macet di BPJS karena BPJS belum setuju untuk memasukkan layanan ini sebagai salah satu klaim. Nah, ini yang seperti itu yang menjadi tantangannya kan. Baik, kalau dari segi kesehatan masyarakat nih dokter, gimana nih dokter? Apakah Omnibus Kesehatan ini menjanjikan adanya independensi BPJS ya? Atau ada kecurigaan atau ketakutan khusus nih dok? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang BPJS, banyak dari perspektif Kesmas yang ingin kami kritisi dan insert ya perannya. Cuman begini, memang ada dilema ketika kita ingin BPJS ini bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kemudian apakah dia bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan, itu beda. Kemudian apakah dia part of Ministry of Public Health itu sendiri gitu. Nah ini beda konsekuensi. Tapi saya ingin katakan begini, orientasi upaya kesehatan masyarakat itu minim sekali di dalam sistem jaminan kesehatan nasional kita. Jadi bagaimana mendefinisikan ketika kita bicara orang berobat ke rumah sakit terus kemudian diklaim, itu semua bagian dari UKP, upaya kesehatan perorangan yang sifatnya kuratif, rehabilitatif. Tapi bagaimana mengedukasi, promosi, dan mencegah orang sakit dengan upaya menjaga kesehatan orang agar tetap sehat, itu tidak tercover dengan baik. Kalaupun ada narasi upaya kesehatan masyarakat, itu daya ungkit dan kalkulasinya itu susah. Nah ini yang harus diperbaiki. Makanya perlu ada statement yang tegas nanti kaitan ketika kita bicara postur jaminan kesehatan itu, berapa yang lari ke primer dan upaya pencegahan, bagian dari upaya kesehatan masyarakat, mana yang betul-betul klaim dan model reimburse yang bisa dilakukan melalui skema BPJS seperti di rumah sakit. Ini selama ini yang menjadi kritik kita terhadap mekanisme pengelolaan ya oleh BPJS. Cuman di luar itu begini ya, saya ingin kasih sedikit testimoni pengalaman saya mendampingi pemerintah daerah. DKI Jakarta
itu memiliki kemampuan finansial yang besar untuk menjamin kesehatan warganya. Bahkan kalau masyarakatnya itu tidak mampu, pemerintahnya berani membayar. Per orang ini kalau dia punya premi, per bulan dia bisa bayar 50.000 misalnya, tanpa harus orang itu keluar dari duitnya. Jadi pemerintah siap. Ya. Nah, tetapi bayangkan DKI Jakarta itu punya masyarakat, hampir 11 juta orang. Kemudian punya rumah sakit, bahkan rumah sakit kelas A itu ada beberapa nih, DKI Jakarta. Dan rumah sakit itu sampai tingkat kecamatan punya, rumah sakit pertama kelas D. Kemudian mereka sendiri memiliki akses yang baik, infrastruktur yang baik, punya duit. Tetapi ketika masyarakat harus memeriksakan dirinya, kemudian kualitasnya jelek, hanya karena dompetnya keluar dari BPJS. Coba, punya pasien, saya punya duit, punya pasien, punya rumah sakit, punya tenaga kesehatannya, punya masyarakatnya. Tetapi kenapa harus keluar dari dompet yang lain? Nah ini maksudnya gini, ada daerah atau kota yang mampu membiayai lebih dari sekedar premi BPJS. Tapi karena harus standardized secara nasional, maka warga DKI terpaksa harus menyesuaikan dengan rata-rata Indonesia. Kan model dari BPJS kan inasibijis justifikasi atau average cost base begitu ya. Nah ini yang saya ambil contoh, artinya bisa jadi ada kota atau daerah di Indonesia ini yang cukup mampu menjamin kesehatan warganya secara menyeluruh, tetapi karena harus BPJS semuanya melalui mekanisme BPJS, dan ada beberapa ketidakpuasan yang terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan juga secara tata kelola pemerintah. Intinya skema JKN melalui BPJS dan sistem kesehatan nasional ini perlu ada revisi, perlu ada penyempurnaan dan perbaikan, termasuk tadi leadership, apakah direct to presiden atau ke Menteri Kesehatan, ini juga perlu, tetapi memang kita harus duduk dan hati-hati. Berbicara tentang pelayanan kesehatan primer, mengutip dari Dr. Agustin, beliau menyatakan bahwa pelayanan kesehatan primer seharusnya people-centered, bukan disease-centered. Bagaimana Dr. Nadia menanggapi urgensi ini dikaitkan dengan Omnibus Kesehatan? Sejauh mana menurut Dr. Nadia Omnibus Kesehatan ini memiliki peranan mitigatif terhadap pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput? Ya, ini sebenarnya saya sangat senang sekali ya dengan pertanyaan Mbak Ola ini ya. Karena sebenarnya yang kita omongin dari tadi sampai sekarang itu sebenarnya 15% dari isi Omnibus sebenarnya. Jadi kalau kita bicara, sebagian besar dari Omnibus itu adalah tentang upaya kesehatan ya. Termasuk tadi kalau kita bicara STR, SIP itu sebenarnya kepalanya itu, ujungnya itu adalah pemenuhan SDM. Nah, di dalam pemenuhan SDM itu banyak pengaturannya, termasuk tadi pendidikan dan sebagainya, dan tingkatkan kompetensi sampai kemudian distribusi, termasuk juga pengaturan mengenai organisasi profesi. Jadi cuma itu hanya 15%, tapi itu yang selalu jadi topik utama ya. Jadi 85% dari isi Omnibus itu mengatur tentang upaya kesehatan. Dan betul sekali bahwa kita betul-betul menginginkan supaya upaya promotif dan preventif, deteksi dini itu menjadi primadonanya. Makanya di dalam RUU Omnibus ini kita melakukan perubahan sedikit pada layanan primer. Satu, pendekatan pemberian pelayanan ini berdasarkan siklus kehidupan. Ini nggak mudah memang. Artinya apa? Kalau dulu tadi disampaikan Mbak Ola ya, disease oriented. Orang sakit TBC hanya diperiksa TBC-nya aja misalnya dia datang. Nah, tapi kita harus lihat misalnya seorang anak sakit batuk-batuk, kebetulan TBC. Yang dia dapatkan itu bukan hanya TBC aja di dalam rancangan Omnibus kita yang sekarang, adalah dia mendapatkan sesuai dengan usia dia. Jadi kalau anak itu umurnya berapa? Kalau dia masuk kepada anak balita, berarti anak balita harus apa? Jadi seorang pemberi pelayanan kesehatan di puskesmas harus lihat imunisasinya udah lengkap nggak? Berat badannya sesuai nggak? Supaya dia nggak weight faltering, nggak stunting, dan sebagainya. Ada penyakit-penyakit lain nggak yang pada usia tersebut yang harus kita screening, ya kan? Anemia kah atau penyakit-penyakit yang biasa pada usia tersebut ya kita harus lakukan. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya TBC-nya aja seperti itu. Kemudian kalau dia TBC, berarti kan dia anak-anak harus ada sumbernya ya. Sumbernya itu siapa? Sekolah kah? Orang sekitarnya, orang rumahnya, atau teman bermainnya. Jadi anak itu datang, dia mendapatkan suatu layanan utuh gitu, bukan hanya cuma TBC-nya. Jadi tadi saya sampaikan 85% itu sebenarnya kita banyak untuk idealis banget kalau didengarkan Dr. Hermawan, tapi ini menuntut dukungan segala sektor. Bagaimana nih dokter? Sementara
kalau dokter mencermati masih adakah ego-ego sektoral yang Iya, mungkin? kembali kepada itu ya. Tadi saya sampaikan dulu, Dr. Agustin yang dicuplik tadi pendapatnya adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi memang cara berpikirnya people center. Jadi tadi yang disampaikan Bu Nadia, contoh TBC, kalau kita DC center, kita fokus pada pengobatan itu. Tapi coba kita bayangkan, 4 dasawarsa, hampir 40 tahun Indonesia menghadapi penyakit TBC, masih top 3 tuh in the world kita angka TBC-nya. Artinya apa? Kita kalau selama kita itu fokus pada pengobatan ANSI, kita tidak akan beranjak jauh. Kecepatan kita mengobati tidak secepat bakteri bertransmisi, menular. Kenapa? Lingkungan, perilaku, gaya, pengetahuan, pembiayaan, yang semua itu berkaitan dengan tadi lingkungan dan juga bagaimana perilaku ya, behavior. Dan pendekatan itu pendekatan people center, bukan disease center. Nah, maka itu sekali lagi pertanyaan tadi, apakah BPJS sampai kepada people center ini? Nah, tadi ya, dalam konsep pembiayaan kesehatannya, Dan kan tidak. pertanyaan keduanya, mohon maaf, apakah BPJS itu langsung setuju nggak dengan kebijakan selama ini begitu kan? Jadi itu problemnya Ya, yang kita terjadi. setuju, perlu ada matching ya, ada kewenangan yang tidak boleh termonopoli. Harus ada memang dalam segi layanan kesehatan, padahal regulator itu pemerintah itu Kementerian Kesehatan ya. Tetapi kadang regulasi pelayanan rumah sakit itu BPJS driven value tuh. Nah, jadi kadang di situ, tapi bahwa kalau dikatakan BPJS itu penting nggak? Penting. BPJS perlu nggak otonomi kewenangan? Perlu. Tetapi memang pengawasan dan khusus berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kami menyampaikan hanya 20% urusan yang diperhatikan dalam konteks jaminan kesehatan nasional. Yang sekarang harusnya 80%. Karena primary health care itu paradigmanya kalau Prof. Azrul ada, Lintas sektoral, Bang. Susah banget. lintas, makanya itu 80% problema kesehatan itu harusnya terscreening di Paskes dasar. Oleh karena itulah, kalau kita kuat di primary healthcare ini, mestinya kita tidak banyak itu kasus katastrofik, tapi kan akan sesuai dengan keberpihakan multi stakeholders, keberpihakan. Kalau Abang budget. mencermatinya gimana? Sorry, dokter mencermatinya seperti apa? Apa tuh? Apakah dimungkinkan ya tadi kita mulai membangun dari sekarang ya primary health center yang people based ya, dengan jujur saja memandang ya situasi kenegaraan seperti ini yang butuh harusnya bukan hanya sektor kesehatan saja. Kita buktikan melalui RUU ini. Oke. Karena pada pendiri kita tahun 70-an awal itu Puskesmas ya, tahu nama. Itu kan pusat kesehatan masyarakat. Dari namanya saja people center atau disease center? Masyarakat. Makanya itu paradigmatnya adalah mostly pada promotif, preventif, edukatif. Jadi tidak pada pengobatan. Tapi coba sekarang lihat, puskesmas jadi apa? Ngantri orang berobat. Nah itu dia. Ini masih dilakukan atau tidak? Kita lihat nanti melalui Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Kita ke mahasiswa sebentar sebagai garda depan demokrasi Indonesia ya. Silahkan mahasiswa bisa mengungkapkan pertanyaan 2 saja mungkin terkait dengan omnibus kesehatan ini. 1 perempuan, 1 pria. Monggo, silahkan. Baik, selamat sore Bapak, selamat sore Ibu. Saya izin bertanya Bu. Tadi kan sempat disebutkan bahwa ada AHS, which is seorang dokter mendapatkan gelar spesialisnya berdasarkan rumah sakit. Kemudian college base, yang mana seorang dokter mendapatkan gelar spesialis berdasarkan universitas. Pertanyaan saya adalah bahwa apakah kegiatan tersebut, tentu kan dalam 2 hal tersebut, 2 base tersebut memiliki kurikulum yang berbeda. Bukankah hal tersebut membuka kemungkinan bahwa masyarakat akan memikir bahwa lebih baik saya menggunakan college base karena mereka mendapatkan pelajaran baik dari teori serta praktek semua itu ada di dalam college base. Sementara kalau dalam IHS base yang mana dalam rumah sakit itu kan hanya praktek saja Ibu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah itu membuka peluang bahwa masyarakat akan lebih fokus pada college base dan meninggalkan yang tadi itu HLBS yang dari rumah sakit. Silakan Dokter Nadia, gimana cara mengimbangi ya kualitas AHS dan college health system?
per HS. AHS ya. Jadinya jadi. Oke, silakan dokter. Jadi satu sebenarnya kan kita lihat bahwa kalau kita bicara mengenai pendidikan kedokteran itu sebenarnya bukan ranahnya Kementerian Kesehatan. Kalau bicara pendidikan udah pasti punya Kemendikbud Pendidikan. ya seperti itu ya. Dan itu juga tanggung jawab Kemendikbud untuk membuat suatu sistem pendidikan yang sifatnya university based ya. Nah, Kementerian Kesehatan kemudian mendorong tadi college based bahwa ini berdasarkan rumah sakit ya. Nah, nanti apakah kemudian masyarakat itu akan lebih banyak college based ataukah menjadi university based? Kalau kita lihat seperti Inggris, Singapura, Malaysia, sampai saat ini ada dua sistem karena dia pasti akan ada perbedaan ya, di mana pasti akan ada yang berbeda-beda nih. Saya mau masuk university based karena saya ini yang akan saya dapatkan. Saya akan masuk ke college based karena ini yang saya dapatkan. Nah, saya sedikit cerita saja ya. Misalnya nih, kita kalau misalnya ada seorang dokter yang mau sekolah, misalnya di Maluku Barat Daya ya, kabupaten sana, itu untuk bisa mendapatkan gantinya itu butuh bertahun-tahun. Kasihan kan si dokter ini mau sekolah, kenapa? Dia ingin sekolah, dia nggak bisa sekolah di situ. Kenapa? Karena kita belum punya sistemnya untuk bisa gurunya itu melatih dia di sana. Padahal kalau kita izinkan untuk sekolah, misalnya paling dekat mungkin kemana? Makassar ya, yang ada yang Makassar ya, namanya yang ada institusinya. Itu kan berarti dokternya nggak ada di sana. Akibatnya apa? Masyarakat nggak dapat. Misalnya dia dokter bedah lah. Jadi kalau ada orang patah tulang atau kecelakaan, nggak ada yang ngobatin. Si pasiennya harus dirujuk ke Ternate. Bayangkan padahal kita transportasi dari Maluku Barat Daya ke Ternate itu luar biasa ya. Karena ini dengan college based sebenarnya mengatasi hal-hal tersebut. Kesempatan dia untuk meningkatkan kompetensi sebagai tentunya kalau dokter itu long life study katanya seperti itu tetap ada, layanan tetap berjalan dengan baik, makanya kita mengharapkan ada dua sistem ini di Indonesia. Dan itu nggak ada salahnya kan kalau punya dua sistem seperti itu ya. Oke, satu lagi dari perempuan, silakan. Terima kasih Ibu. Mungkin saya akan bertanya lebih ke arah penyelesaian sengketa ya jika terjadi praktik mungkin ya. Kan pada pasal 303 ayat 1 dan 3 serta Permen 290 tahun 2008 kan menjelaskan mengenai yang namanya informed consent ya. Nah, informasi dari tenaga medis sebelum tindakan medis itu dilakukan. Saya ingin bertanya jika seorang tenaga medis ini melakukan malpraktik setelah prognosis dilakukan dan resiko operasi ini ditahu, apakah pasien itu bisa melayangkan gugatan gitu atas dasar pelanggaran pasal 13 KUH Perdata dan pasal 13 KUH Perdata tentang perjanjian. Dan saya mau bertanya juga kalau misalkan penyelesaian sengketa itu kan di sini tadi telah dijelaskan ya ada dua sistem pembelajaran itu kan yang college based dan satu lagi academic based ya Bu. Nah jika digugat gitu misalkan seorang pasien ini menggugat terhadap dokter itu gitu. Mungkin pertanyaannya jangan terlalu teknis hukum, Mbak. mungkin pertanyaannya lebih ke ini aja, bagaimana langkah, karena belum dilihat juga di Omnibus Kesehatan, kita belum melihat ada aturan main tentang sanksi. Nah, tapi Mbak Ola, tadi bisa kita juga, pahami, ini ada yang penting juga berkaitan dengan Boleh. masyarakat, karena itu menyangkut nanti kalau bahasa hukumnya kan penyelesaian sengketa. Ya. Tapi kalau bahasa yang sedang diperbincangkan itu resiko hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Oh, oke. Mungkin boleh di aransemen lebih ringkas supaya tidak terlalu bernuansa hukum. Oke, silakan chefnya. Saya itu kan pasti ada dua tenaga kesehatan yang lulus yang college sama yang college ini. Nah, untuk sanksinya itu jika ada yang tergugat apakah ada perbedaan ataukah jadi samain aja gitu karena pelanggarannya toh sama-sama atas dasar itu pelanggaran perjanjian yang sudah KUH Perdata. Iya. Mahasiswa hukum atau mahasiswa kesehatan ini? Mahasiswa hukum. Oh, sebenarnya ini satu luar biasa ya. RUU ya, menarik ya. Oke. Baik, tapi mungkin boleh dijawab. Oke, Dr. ada Hermawan. dua pertanyaan jatuhnya ya. Ada dua ya. Pertama, oke, baik. Jadi gini ya, terkait dengan praktek layanan, resiko layanan kesehatan. Kalau praktek pelayanan oleh dokter atau tenaga kesehatan itu di rumah sakit ya, karena praktek itu ada berapa? Bisa praktek di rumah sakit sebagai vaskes, bisa praktek mandiri juga. Bisa juga di klinik ya sebagai primary health care. Jadi kita bayangkan aja di rumah sakit.
di rumah sakit selama ini melalui Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Jadi ada dua undang-undang yang langsung beririsan dengan itu. Jadi Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Kalau kita tambah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, dua, karena menyangkut ada hak pasien dan keluarga. Makanya setiap rumah sakit mau diakreditasi, itu ada yang disebut dengan standar komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien. Tadi kan menyinggung informed consent. Setiap praktek tenaga kesehatan termasuk dokter, udah pasti ada ruang keputusan itu, apalagi melakukan tindakan invasif. Jadi pembedahan dan seterusnya yang beresiko, itu pasti atas seizin keluarga. Lantas kalau terjadi malpraktek dan lainnya seperti apa? Ada 3 level. Di rumah sakit itu ada yang disebut dengan hospital by laws. Ya, hospital by laws itu peraturan rumah sakit. Bagaimana konsekuensi rumah sakit kalau terjadi malpraktek? Itu bisa diatur di situ. Ada yang disebut dengan medical staff by laws. Ini personal. Jadi ada kemitraan antara rumah sakit dengan dokter itu. Karena dokter praktek di rumah sakit. Apakah seorang dokter bisa langsung? Dia harus melewati audit medis. Secara klinis, antara kewenangan, ada yang disebut kewenangan dokter itu namanya clinical privilege. Tetapi juga ada yang disebut clinical pathway. Suatu penyakit ketika ingin dilakukan tindakan, mulai dari anamnesis, diagnosis, sampai ke terapi itu sudah punya clinical pathway. Jadi tata kelola klinis. Antara tata kelola klinis dengan clinical privilege, kewenangan klinis ini matching atau tidak, atau malah bentrok. Nah, di sini yang akan melakukannya adalah audit. Maka ada yang disebut dengan komite medis di rumah sakit. Jadi 3 level. Ada pada level persoalan etik personal, menyangkut clinical privilege. Nanti ada audit klinis kalau terjadi potensi kasus oleh komite medis. Baru nanti pada lingkup rumah sakit menyangkut hospital by laws-nya. Jadi itu yang menyebabkan pembahasan tentang perspektif hukum di rumah sakit menarik. Makanya ada program studi Magister Hukum Kesehatan. Nanti menarik untuk dibahas. Oke, itu yang merespon yang pertama tadi. Ada perbedaan mengenai informed consent. Informed consent itu suatu hal yang wajib ya, karena kemudian kita mau mengambil suatu tindakan. Nah, suatu tindakan tadi itu harus dikasih tahu konsekuensinya ya, yang sudah diketahui sebatas pengetahuan kedokteran begitu ya. Karena kan kembali lagi bahwa profesi dokter itu pada proses ya. Dia tidak menentukan seorang hidup, mati, sehat, sembuh. Ini upaya, semua upaya. Kita kalau orang misalnya sakit harus operasi, itu upaya ya, seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan. Maka informed consent harus, itu wajib. Karena supaya pasien itu tahu, oh kalau saya dibuka perutnya, dibedah, saya punya resiko apa. Dan itu menjadi pilihan pasien tadi ya. Oh saya nggak mau kalau gitu dioperasi, karena kalau tiba-tiba nanti saya kenapa-kenapa seperti itu ya. Jadi itu pilihan. Itu makanya informed consent wajib. Nah, malpraktik itu hal yang berbeda. Malpraktik sudah jelaskan panjang lebar Pak Hermawan ya, bahwa dokter itu tetap punya tadi SOP ya. Ada kode etik, ada juga bahwa dia dalam mengerjakan tadi ya, misalnya operasi itu ada SOP yang harus dia patuhi. Kalau SOP itu berbeda, keluar dari jalurnya, itu yang kita sebut sebagai malpraktek. Oke, biar lengkap ya merespon yang kedua terakhir ya, mumpung ingat. Tadi yang kedua kalau ada, ini kan mengandai ya, kalau tadi ada mekanisme college educational base, gitu, university base gitu ya, lulusannya tiba-tiba terjadi pelanggaran, bagaimana cara menyelesaikan sengketa gitu ya. Nah itu akan terjawab kalau nanti juga mengatur tentang peran konsil. Jadi pertama gini, ada yang disebut Konsil Kedokteran Indonesia. Secara keteraturan hukum, konflik antar profesi, kemudian juga bagaimana etik dan seterusnya itu, atas nama negara, ada Konsil Kedokteran Indonesia. Di dalam unsur Konsil Kedokteran itu, salah satu unsurnya adalah organisasi profesi. Walaupun di situ juga ada unsur pemerintah, ada unsur kolegium dari pendidikan dan seterusnya, masyarakat juga ada. Jadi membayangkan itu ada lembaga yang namanya Konsil. Tetapi konsil ini akan dibahas juga di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, tetapi menjawab itu ada konsil yang untuk menjadi mahkamah profesinya. Kira-kira begitu ya? Sangat jelas, wah luar biasa. Tapi sedikit mungkin dok satu lagi, karena yang diajak-ajak dalam Omnibus Kesehatan itu berkali-kali adalah frase kolegium, bukan lagi organisasi profesi. Mungkin sedikit nih dok, apa sih bedanya kolegium dengan organisasi profesi? Nah, selama ini nanti Bu Nadia lah yang sebagai memang ini diatur oleh regulasi ya.
Tapi secara lazim dulu nih ya, existing. Setiap organisasi profesi, ketika ada pergantian atau pembentukan organisasi, selalu ada perangkat yang disebut kolegium. Karena organisasi profesi itu memadukan dua hal, yaitu orientasi praktek atas nama profesi, tetapi orientasi keilmuan dan juga wawasan atas nama profesi. Nah, ketika kita bicara keilmuan, wawasan, pendidikan ini, ada kolegium. Nah, kolegium ini berisi para pakar, ahli yang mengetahui dasar keilmuan as a science sebagai suatu seni, tetapi juga mengetahui, memahami dasar profesi untuk praktek layanan. Jadi pada sisi ini, sejauh pengalaman kita, biasanya kolegium itu secara SK-nya biasanya berbarengan satu paket dengan organisasi profesinya. Misalnya di ID ada kolegiumnya, tetapi secara otonomi karena tadi pengakuan antara keilmuan kepakaran itu biasanya memang kolegium ini diatur spesifik ya kewenangannya pada ranah sains dan juga etik keilmuan tadi. Oke, baik. Oke, mungkin mau menambahkan Dokter Nadia, karena yang diajak aja kolegium terus organisasi profesi biasanya di urutan ayat-ayat berikutnya. Iya, ya sebenarnya kita di BIM kita itu organisasi profesi pertama ya. Tapi sekarang kalau kita lihat struktur ID sekarang, itu dia punya 3, majelis kode etik, majelis kolegium, dan majelis pembinaan kompetensi. Nah, 3 ini nih, yang satu yang kompetensi ini yang mungkin juga ribut-ribut soal SKP. Untuk paling bisa STR, SIP harus SKP gitu ya kan? Mungkin masih ingat ya. Dan SKP ini yang ngeluarin hanya ID. Nah, ini yang kemudian kita coba tadi, birokrasinya jangan satu dong yang boleh ngeluarin gitu. Tapi tentunya kita atur lembaganya, bukan semua orang bisa ngeluarin SKP, karena itu nanti bicara mengenai kompetensi ya Pak. Ya. Kemudian yang kedua kolegium. Kolegium ini adalah tadinya ini adalah mereka nih yang membuat nih, kalau pendidikan dokter spesialis memberikan rekomendasi tadi menyelaraskan antara kode etik dengan keilmuan. Ya, kemudian disusun kurikulum program. Jadi kalau kita mau bikin nih namanya prodi spesialis paru di UGM gitu ya, Gajah Mada. Nah, itu yang memberikan izin salah satunya kolegium, bahwa artinya mereka melakukan assessment, kesiapan dan sebagainya. Nah, apakah ini adanya di bawah ID? Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu yang mungkin jadi dinamika diskusi juga ya, bahwa kemudian kolegium itu harusnya kan berada di atas semuanya, karena dia tidak berada di bawah koordinasi ID, karena kan dia harusnya berada di luar dari menjadi sebuah badan yang independen. Karena selama ini pemahaman karena hanya satu profesi, satu organisasi. Oke. Nah, terkecuali kalau banyak, maka kolegium berpotensi memang menjadi entitas tersendiri. Tapi karena selama ini dipahami untuk satu profesi, satu organisasi profesi, maka kolegium tuh mau nggak mau nyantol di situ. Karena langsung berkaitan antara sisi profesional dengan nanti keterkaitan dengan layanan dan pendidikan. Oke, siap. Baik, Dan yang pasti Nola boleh ya, kolegium tuh nggak hilang, karena kan yang jadi diskusi ini, kolegium hilang, semua fungsi-fungsi ID hilang, enggak, tetap hanya ada. Mungkin nanti kita lihat, atau kalau kita belajar dari sekarang kan kolegium itu harus tadi ya. Malah kalau membaca omnibus porsinya besar, kerap disebut berkali-kali. Dalam SIP juga harus ada kolegium, dalam pembuatan kurikulum juga ada. Tapi tidak hanya kedokteran ya, semua yang lain juga. Jadi ada kefarmasian, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Omnibus kesehatan di depan mata, tetapi sekali lagi mari kita entaskan masing-masing ego sektoral dan organisasi profesi ataupun kementerian. Fokus kepada satu hal yang utama, pelayanan kesehatan primer yang menjangkau seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan animonya untuk tetap menonton Epistola, dan sampai jumpa kembali di Epistola berikutnya.